my YouTube channel. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul, hari ini aku akan ngebuat 5 kesalahan yang biasanya dilakuin oleh YouTuber pemula dan harus dihindari sama kalian-kalian yang baru mau memulai YouTube atau YouTuber pemula. Dan di sini aku pengen ngejelasin yang mungkin dulu juga aku ngelakuin kesalahan itu supaya kalian gak ngelakuin hal yang sama juga kayak aku. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, just keep on watching. Oke, tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Dan langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi kesalahan pertama yang harus kalian hindari adalah judul yang terlalu rumit dan sulit dibaca. Misalnya tuh kayak hal-hal yang benar-benar rumit banget dibaca. Nah, kalian harus benar-benar hindarin ini. Kenapa? Karena saat orang lain search YouTube kalian, itu gak akan ketemu di punya kalian nanti videonya. Nah, pastiin kalau misalnya kalian buat judul itu jangan rumit, bener-bener kayak to the point aja, tapi juga bener-bener detail gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen buat judul yang panjang, itu juga nggak apa-apa, asal detail dan gak rumit. Nah, contohnya dari video-video aku, misalnya aku ngebuat tutorial gimana caranya kalian bisa mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi WhatsApp kayak iPhone. Nah, ini dia videonya, kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas ini kalau misalnya kalian mau. Nah, kalian bener-bener harus tulis itu bener-bener to the point kayak yang aku lakuin kayak WhatsApp Android jadi iPhone. Jadi bener-bener ada intinya, yaitu WhatsApp Android jadi iPhone. Nah, pastiin untuk yang pertama ini jangan pernah kalian tulis judul yang rumit, karena suatu saat kalau misalnya nih ada orang yang udah ngeliat video kalian terus pengen ikutin tutorial kalian gitu, tapi di historinya dia udah ke-delete. Nah, akhirnya dia pengen cari video kalian tadi tapi judulnya rumit, kan gak akan ketemu channel kalian lagi gitu. Jadi orangnya bakal susah. Makanya kalian harus hati-hati kalau misalnya nulis judul, dan juga jangan sampai rumit. Yang penting singkat atau panjang, tapi yang penting detail dan tidak rumit. Oke, next yang kedua adalah terlalu fokus sama visual content. Di sini aku pengen ngejelasin kalian maksudnya apa ya terlalu fokus sama visual content. Nah, di sini buat kalian yang misalnya kayak ngebuat video kayak aku tutorial biasanya, kayak penampilan itu memang bener-bener kayak berguna banget gitu ya, tapi jangan kalian fokus di situnya aja gitu. Sorry guys, ada pumpkin. Nah, kalau misalnya kalian kayak ngebuat tutorial dan segala macam, aku yakin estetik itu juga penting banget, kayak estetika yang diambil oleh viewers, karena bisa menaikin target viewers kalian dan audience kalian. Tapi nggak itu doang yang harus kalian perhatiin, atau visualnya doang yang harus kalian perhatiin. Tapi kayak misalnya yang lain kayak back sound, audio, dan segala macam juga harus kalian perhatiin. Kalian pasti juga nggak suka kan, misalnya nih kalian ngeliat YouTube, wow estetik banget, kayak bagus banget editannya, dan juga visualnya juga bagus, tapi suaranya malah kresek-kresek dan gak jelas gitu, atau malah kecil gitu. Nah, di sini aku gak nyaranin kalian untuk pakai mikrofon atau segala macam, itu enggak. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian jauhin kalau misalnya kalian lagi buat YouTube, yaitu kalian jangan pernah ngomong di depan kipas angin. Karena kalau misalnya kalian ngomong di depan kipas angin ini, pasti suara angin itu bakal masuk ke kalian. Yang kedua adalah jangan pernah ada suara kendaraan kayak motor, mobil, atau misalnya ambulans lagi jalan, itu jangan pernah kayak gitu. Kalian lebih baik ulang lagi aja dari awal untuk kualitas audio yang bagus juga. Dan yang terakhir adalah kalian jauhin kayak hal-hal berisik yang ada di rumah, kayak misalnya ada orang lagi cuci piring atau suara air dan segala macam, kalian tinggal jauhin aja itu. Jadi aku tuh kalau misalnya ngebuat video, selalu kalau misalnya ada motor lewat atau misalnya sari roti segala macam, itu aku akan ulang lagi dubbingnya supaya nggak ngeganggu konsentrasi dari viewers atau audience aku. Pokoknya jangan terlalu fokus sama estetik atau estetikanya. Estetika juga harus kalian fokusin, tapi jangan hanya fokus di situ aja. Kalian juga harus perhatiin di bagian yang lain, kayak misalnya audio yang tadi aku bilang, musik, dan juga segala macam. Dan estetika juga perlu ya. Jadi bukan aku bilang kalau misalnya estetika itu nggak perlu, nggak terlalu penting, itu enggak. Tapi fokus di yang lainnya juga, supaya audience kalian itu jadi kayak enak gitu loh nonton video kalian, dan dia itu bakal langsung nonton kalian itu dalam jangka panjang. Oke, kesalahan yang ketiga yang sering banget YouTuber-YouTuber pemula itu lakuin adalah tidak rutin upload. Nah, kenapa sih kita tuh harus kayak upload terus-terusan, atau emangnya harus setiap hari kita upload? Enggak ya, kita nggak perlu setiap hari upload, itu nggak apa-apa. Paling nggak dalam seminggu kalian bisa rajin-rajin upload. Kayak misalnya tuh 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau seminggu full bahkan lebih bagus gitu. Nah, kenapa sih Ci kita harus upload gitu? Kenapa sih kita harus upload terus-terusan padahal viewersnya itu dikit gitu? Misalnya kayak gitu, banyak banget yang tanya ini. Nah, di sini kalian tuh harus banget upload terus untuk YouTuber pemula supaya
audience kalian itu makin naik. Jadi kayak viewers kalian itu makin banyak gitu. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat dari video-video channel aku pasti selalu rutin upload. Mungkin kayak dalam seminggu aku bisa 4 kali sampai 5 kalian. Ada 2 hari paling gak aku break biasanya untuk tahan upload aku dan stok konten. Nah, kalian harus rajin-rajin upload supaya viewers kalian itu nambah, subscriber kalian juga nambah, dan juga kalian bisa dimonetisasi nantinya. Jangan sampai kayak gini nih, misalnya sekarang kalian udah niat banget nih upload nih sekali, misal dalam seminggu kalian upload 5 kali. Tiba-tiba kalian udah males lagi, akhirnya sebulan lagi kalian baru upload. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang tanya, terus kayak gimana Kak kalau misalnya viewersnya nggak naik-naik terus? Nah, kalau misalnya viewersnya kayak gitu, kalian perlu koreksi dulu nih dari kaliannya atau dari emang audiensnya gitu. Kalau misalnya dari kaliannya itu kalian udah coba yang terbaik, kayak misalnya estetikanya udah dapet, audionya udah bagus dan segala macam, tapi yang nonton kayak masih 10, 20, 50, 100, 300, itu nggak apa-apa sama sekali, karena di awal banget aku ngebuat YouTube juga segituan yang nonton. Nah, kalian tuh harus tetap rutin upload. Kenapa? Karena usaha itu nggak akan hianatin hasil, dan hasil itu nggak akan hianatin proses kalian. Jadi kalau misalnya proses kalian bagus dan segala macam, pasti hasilnya juga akan bagus dan pasti ada video kalian yang booming. Oke, next yang keempat adalah tidak memikirkan target audience. Nah, ini udah aku ngebahas dari sebelumnya, yaitu target audience gitu. Nah, kalian tuh harus tahu audience itu lagi suka apa dan yang lagi viral sekarang gitu. Nah, contohnya itu WhatsApp Android jadi iPhone. Nah, kalau misalnya kalian lihat orang lain, viewersnya banyak banget nih kalau gini, berarti audience itu pada suka ini, coba buat. Nah, aku yakin banget kalau misalnya kalian buat ini, pasti bakal melejit viewersnya, dan itu bakal ngebantu banget naikin viewers kalian dan juga subscriber kalian. Jadi di sini kalian harus pinter-pinter nih, cari yang bener-bener lagi viral dan audience kalian suka. Jadi jangan lupa untuk pikirin juga target audiensnya ya. Oke, untuk yang bagian terakhir atau yang kelima adalah beli subscribers dan juga viewers. Nah, ini tuh sering banget aku lihat kayak orang-orang pada beli subscriber atau nggak beli viewer demi mencapai monetisasi itu. Nah, di sini aku pengen bilang kalau jangan pernah lakuin itu, jangan pernah beli atau enggak kayak kalian beli viewers atau beli subscriber dan segala macam. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pengen kerja di YouTube tuh udah pinter banget guys. Kalau misalnya kalian tuh kayak misalnya beli viewers dari situs tertentu, pasti kan kayak viewersnya datang ke YouTube kalian dari link tersebut kan. Nah, YouTube tuh bisa ngelacak gitu loh, kayak oh ini tuh dari sini ya banyaknya, ini linknya link apa sih. Nah, kalau misalnya ketahuan itu adalah situs buat kalian beli viewers atau beli subscribers, kalian bisa di-ban dari YouTube dan malah nggak bisa dimonetisasi. Jadi mendingan kalian cari aman aja, kalian berusaha sendiri gitu. Karena YouTube itu tahu semuanya loh guys. Kayak misalnya nih, aku waktu itu subscribernya pernah nambah kayak 300 sampai 400-an, tapi di YouTube dashboard aku itu ada tulisan mungkin beberapa saat ini kamu akan ngelihat subscriber kamu turun karena lagi nge-remove spam subscriber dari YouTube aku. Nah, artinya YouTube tuh tahu mana yang subscriber beneran dan juga mana yang subscriber spam. Daripada kalian beli subscriber misalnya bisa dapat 10k atau 1k gitu, tapi YouTube bisa hapus semuanya atau malah kalian nggak bisa dimonetisasi gitu. Karena saat kalian mau dimonetisasi pasti ada proses cekannya dulu. Jadi YouTube tuh bakal cek dulu gitu loh, kalian tuh bener-bener beli subscriber atau viewers atau enggak, atau bener-bener murni gitu. Dan kalau misalnya murni, kalian bisa keterima jadi program partner YouTube. Tapi kalau misalnya enggak, kalian bisa nggak diterima. Jadi daripada kalian nggak diterima, lebih baik kalian berusaha aja sendiri. Karena seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kalian usaha terus, hasil kalian itu nggak akan hianatin proses kalian. Dan kalau misalnya proses kalian bagus, hasilnya juga pasti bagus. Oke, jadi itu dia 5 kesalahan atau 5 hal yang harus kalian hindari untuk YouTuber-YouTuber pemula. Aku harap video ini bisa ngebantu kalian dan juga bermanfaat buat kalian dan dapat membantu kalian juga pastinya. Untuk para YouTuber pemula, semangat, aku yakin banget kalian bisa. Karena kalau misalnya aku bisa, kalian juga pasti bisa. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video aku yang kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen di bawah kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa, dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian. Share dan subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku. Di sini aku udah taruh. Thank you for watching, have a nice day, and see you in the next video. Bye bye.